Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk ibadah online. Tolong berkatilah ibadah hari ini agar boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Seorang Anak Telah Lahir. Ayo selain Ihu. Ayo so ego ah. Halo. Mari teman-teman kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, di hari ini kami masuk sudah di Minggu Advent yang ketiga.
Dan kami bersyukur kalau hari ini Tuhan masih boleh berikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami boleh berkumpul bersama dengan teman-teman kami, meski hanya lewat Zoom. Tapi kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, dan juga untuk firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar. Mohon Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengarkan, agar hati kami boleh disiapkan, dan kami boleh mengerti, menerima, memahami, dan melakukan firman ini. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi sekali lagi teman-teman. Ya. Teman-teman sudah pada liburan ya, sudah selesai ujian. Terlihat ini ya, ada wajah yang senang karena sudah selesai ujian. Bersyukur ya teman-teman, kita boleh menyelesaikannya. Nah hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu firman Tuhan, kelanjutan dari tema Natal kita ya, tentang kisah kasih Kristus. Kalau minggu lalu teman-teman ikut ibadah nggak? Minggu lalu kisah kasih Kristus bagi siapa? Yang tidak bisa jawab, Adakah yang ikut ibadah di YouTube? Boleh tuliskan di kolom chat. Minggu lalu kita belajar kisah kasih Kristus bagi siapa? Waduh, pada lupa atau pada nggak ikut ini? Ya, Maria ya, Maria Zakaria sudah yang terdahulu lagi. Ya, sip. Mungkin ya teman-teman yang lain malu-malu ya mengetikkannya. Oke, tidak apa-apa. Nah, hari ini teman-teman kita mau bahas tentang satu ya, kisah kasih Kristus bagi Yusuf. Nah, ini kelanjutan, masih ada hubungannya ya dengan tema yang kemarin. Jadi saya mau ajak kita untuk renungkan satu bagian ini. Mari kita buka Alkitab kita. Atau kalau teman-teman ada Alkitab ya di sebelah teman-teman, mari saya ajak kita untuk buka dari Matius 1. Sebenarnya perikopnya dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Tapi karena ini cukup panjang, jadi saya ajak kita untuk bacakan hanya dari ayat 23 sampai 24-nya. Nah, mari kita lihat firman Tuhan ini ya, Matius 1 ayat 23 sampai 24. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikian firman Tuhan. Nah, teman-teman, pernah nggak teman-teman nonton film ini? Ada yang pernah nonton? Kalau pernah nonton, boleh kasih reaction. Pada 9 tahun. Saat umur 9. Iya. Iya, pernah lihat ya. Rata-rata teman-teman pernah lihat ya, harusnya. The Lion King, ini film yang bagus ya, film Disney. Filmnya Raja Singa. Bagus, betul tentang Raja Singa. Nah, teman-teman, kalau saya flashback ya, kalau pernah ingat nonton film ini, saya ingat ada satu adegan ya dalam film ini yang film ini tuh mengisahkan tentang Raja Singa kan, yang namanya Mustafa. Ini Papa Singa, raja atas sebuah hutan namanya Mustafa, yang begitu bijaksana, terus dia memerintah hutan itu dengan tentram dan damai. Nah, Mustafa ini punya anak yang masih kecil, yang namanya adalah Simba. Tadi Mustafa dan Simba, karena masih kecil, kalau bahasa Inggris anak singa itu disebut cub ya teman-teman, anak singa. Jadi masih kecil, dia belum punya ini loh, kalau singa jantan dia belum punya rambutnya di kepala. Jadi masih kayak seperti kucing gitu ya. Nah, Mustafa papanya ini berkata sama anaknya bahwa suatu saat nanti kerajaan yang besar itu yang dihuni oleh segala binatang itu suatu kali kelak akan menjadi miliknya Simba. Dan Simba lah yang nantinya akan menggantikan dia menjadi raja. Tapi ayahnya katakan ya waktunya kan belum tiba. Cuma Simba ini perlu belajar dulu dari papanya dan perlu belajar untuk dengar apa kata papanya. Cuman masalahnya mendengar dia akan jadi raja, Simba ini yang masih kecil
masih sok-sokan, masih sok jago ya. Dia merasa, wih, aku ini hebat. Nanti aku ini akan jadi raja. Semua binatang pasti akan takut sama aku. Sama seperti binatang yang lain itu takut sama papaku. Nah, akhirnya karena dia sok jago, sok hebat, satu kali Simba ini dengan sengaja tidak taat pada perintah papanya. Dia pergi ke satu tempat yang akhirnya sampai ke satu tempat yang berbahaya bagi seekor kap, seekor anak singa seperti dia. Akhirnya dia itu dikepung ya sama binatang buas yang jauh lebih besar dari dia yang siap menerkam, siap memakan dia. Ketika dia dikepung, dia takut langsung. Padahal tadi sok jago kan, sok-sokan, saya ini jadi raja loh. Tapi karena dikepung, dia takut, hampir saja dia mati gara-gara dimakan oleh binatang buas ini. Tapi beberapa saat kemudian, syukurlah papanya Mustafa itu datang. Baru saja Mustafa keluarkan suara roar gitu ya, suara auman singa yang begitu bass, begitu menggelegar itu, binatang-binatang ini sudah pergi dan takut. Nah teman-teman, gara-gara Simba ini tidak taat, dia hampir kehilangan nyawanya. Tapi setelah itu Mustafa ayahnya mengajari Simba dengan penuh kasih. Nah meski si Simba ini sudah tidak taat, si ayahnya ini ngajarin ke anaknya. Dia katakan, Simba, kamu sudah dengan sengaja tidak menaati papa. Terus Simba bilang, iya papa, iya Dedi, ayah ya, papa singa ya. Aku ini cuma ingin jadi berani seperti papa. Tapi ternyata aku belum cukup berani. Aku lihat ayah, lihat papa sepertinya tidak ada yang takut sama kamu. Ayahnya berkata, siapa bilang tidak ada yang takut sama aku? Tadi aku baru saja sangat merasa takut, kata papanya. Aku takut tadi kalau aku kehilangan anakku. Nah teman-teman, perkataan dari ayahnya ini mengingatkan saya bahwa Mustafa ini adalah raja singa yang sangat mengasihi anaknya meski anaknya tidak taat. Nah kalau di sisi kita sebagai anak ya, sebagai anak Tuhan juga, kita tahu ketaatan itu bukan hal yang mudah kan? Mudah atau sulit ketaatan itu? Seringkali jawabannya ya sulit. Dan seringkali kita itu seperti si Simba yang sok-sokan, yang sudah tahu Tuhan bilang jangan, tapi kita masih lakuin. Sudah tahu itu tidak baik untuk kita, tapi kita dengan sengaja melawan Tuhan dan kita lakukan lagi dosa yang sama. Nah, waktu kita diperhadapkan pada berbagai pilihan, kita lebih sering memilih untuk melakukan hal yang saya sendiri sukai daripada yang Tuhan sukai. Ambil contoh paling sederhana. Kita tahu nyontek itu nggak benar kan? Sering diajari nyontek itu janganlah, itu dosa, tidak benar. Tapi waktu diperhadapkan pada pilihan untuk taat pada kata Tuhan atau untuk nyontek, seringnya pilih yang mana? Pilihnya yang mengenakkan bagi kita. Nyontek kan lebih enak, tidak perlu belajar susah-susah, waktu nggak bisa tinggal nyontek. Apalagi lagi online begini, kan lebih gampang. Kita maunya yang enak untuk diri kita. Dan akhirnya kita memilih untuk tidak taat pada Tuhan demi untuk melakukan apa yang kita mau. Nah, atau misalnya waktu kita diperhadapkan pada pilihan, mau saat teduh atau mau nonton ya seringnya pilih nonton, karena nonton kan lebih enak. Saat teduh nggak enak lah, ngapain cuma baca Alkitab dan sebagainya. Kita pilih yang kita rasa kita suka, yang kita enak. Nah, padahal teman-teman, Tuhan itu sebenarnya rindu supaya kita itu bisa menikmati hidup yang penuh kelimpahan dengan kita menaati Dia. Tuhan juga rindu itu supaya kita tidak terhindar, supaya kita itu terhindar dari hal-hal yang tidak baik untuk kita. Maka Dia rindu kita boleh menaati perkataannya. Nah, seperti Raja Hutan tadi ya, seperti Mustafa, peraturan yang Tuhan berikan kepada kita itu supaya kita terlindung dari bahaya, supaya kita bisa menikmati hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Nah, tapi meskipun kita bandel, seperti Simba yang bandel tidak taat, Dia tetap mengasihi kita. Dia mengajari kita dengan sabar. Tuhan mengasihi kita dan Dia tidak mau kita itu hidup menurut mau-maunya kita sendiri. Dan Dia mau kita itu hidup dengan penuh ketaatan di dalam Dia. Nah, maka hari ini kita akan belajar tentang apa itu ketaatan. Kita akan belajar apa arti ketaatan dan bagaimana sih kita bisa menjalani kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang taat melalui kisah dari tokoh Alkitab yang namanya Yusuf.
Yusuf yang dapat kasih karunia dari Tuhan dan dipercayakan untuk menjadi ayahnya Yesus ketika dia dilahirkan ke dalam dunia. Mari kita lihat ya teman-teman tentang ketaatan ini dari kisah Yusuf. Nah, waktu itu Yusuf sudah bertunangan dengan seorang yang namanya Maria. Menurut tradisi waktu itu, kalau dua orang sudah bertunangan, biasanya mereka itu sudah disebut sebagai suami dan istri, meski masih tunangan. Cuman mereka belum tinggal serumah, dan mereka itu harus menjaga kekudusan, tidak boleh selingkuh, tidak boleh dengan laki-laki lain. Sampai nanti akhirnya mereka menikah, mereka tinggal satu rumah, kira-kira setahun kemudian. Nah, tapi ada satu masalah yang terjadi ketika masa tunangan mereka. Maria kasih tahu ke Yusuf, ternyata dia itu sudah mengandung. Ini hal yang berat pastinya. Minggu lalu kita sudah bahas ya tentang dari Maria. Hari ini kita lihat dari sisi Yusuf. Waktu Yusuf tahu Marianya itu sudah mengandung, teman-teman bayangkan ya, Yusuf itu merespon dengan luar biasa. Alkitab kasih kita detail mengatakan bahwa Yusuf ini adalah orang yang tulus hati, atau artinya lebih tepat orang yang takut akan Tuhan. Pada waktu dia tahu istrinya mengandung, dia tidak mau menjelek-jelekkan nama istrinya di depan muka umum. Maka dia mulai berpikir untuk menceraikan istrinya diam-diam. Nah, jadi konteksnya begini teman-teman. Waktu itu, kalau dalam masa tunangan, ada salah satu di antara mereka yang kedapatan selingkuh atau berzina, dan ini kejadian di Maria, dia sudah hamil duluan, maka si wanita itu boleh diceraikan oleh laki-lakinya. Dan hukuman bagi seorang wanita yang kedapatan berzina, ya, yang kedapatan udah ya dengan laki-laki lain berzina, dia itu bisa dipermalukan di depan umum atau dilempar batu sampai mati di depan umum. Kalau ketahuan seperti itu. Nah, sekarang kejadian nih sama Maria. Dan Maria bilang ya dia mengandung dari Roh Kudus. Tapi teman-teman bayangkan di posisi Yusuf, bagaimana mungkin dia bisa percaya? Ya mungkin banyak hal di pikirannya. Mungkinkah ini Maria seperti ini? Mungkinkah dia mengandung dari Roh Kudus dan sebagainya? Banyak pertanyaan dalam kepalanya mungkin. Jangan-jangan Maria bohong dan sebagainya. Kalau Maria itu ternyata hamil gara-gara selingkuh sama laki-laki lain, bagaimana? Gitu kan? Nah, banyak hal yang mungkin dia pikirkan yang membuat dia berat. Nah, tapi sekali lagi, karena Yusuf ini dikatakan adalah orang yang tulus hati, yang takut akan Tuhan, dia mulai berencana. Rencananya adalah menceraikan Maria diam-diam. Pilihan ini aku kira sih cukup baik ya. Ini istilahnya seperti win-win solution. Win-win solution bagi kedua belah pihak. Aku cerain Maria diam-diam, Maria itu bebas selama tidak perlu dipermalukan di depan orang lain. Nah, aku juga selamat kan. Maksudnya ya sudahlah, dia sudah hamil, ngapain sama dia? Kira-kira begitu menurut pikirannya Yusuf waktu itu. Menurut pertimbangannya sendiri. Nah, tapi teman-teman ceritanya beda. Waktu Yusuf ini mulai coba mempertimbangkan, maksudnya apa aku cerain dia diam-diam aja ya. Ternyata seorang malaikat Tuhan mendatangi Yusuf di dalam mimpinya. Dan disinilah Tuhan tunjukkan kasih karunia-Nya pada Yusuf. Malaikat itu kasih tahu ke dia, Yusuf, anak Daud, kamu nggak usah takut untuk ambil Maria sebagai istrimu. Karena anak yang ada di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu harus menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Teman-teman, malaikat itu meneguhkan Yusuf, kasih tahu Yusuf bahwa betul loh, Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Dan sekarang dia mengandung anak yang namanya itu adalah Yesus. Yesus itu artinya adalah the Lord saves. Allah menyelamatkan. Nah, Yesus itu juga disebut dengan Immanuel, Allah menyertai kita. Ini artinya ada satu mujizat besar yang terjadi dalam sejarah umat manusia, bahwa Allah itu turun ke dalam dunia jadi sama dengan manusia. Yusuf dan Maria dikasih sebuah hak istimewa untuk jadi orang tua Yesus di dunia ini. Nah, teman-teman, Yusuf diperhadapkan pada pilihan. Tadi pilihannya ya, dalam pikirannya sendiri, aku mau ceraikan Maria diam-diam saja. Jalan yang dia pikir paling oke, win-win solution. Atau pilihan yang kedua, aku mau mendengarkan apa kata Tuhan lewat malaikat dalam mimpi tadi, mengambil Maria sebagai istriku. Konsekuensi yang dihadapi pasti jauh lebih besar ketika dia ambil Maria sebagai istrinya, kalau menurut pemikiran manusia.
Teman-teman bayangkan ya, kita imajinasikan kalau Yusuf ambil Maria sebagai istrinya. Mereka itu bakal jadi bahan gosip orang-orang. Yusuf ini akan dinilai buruk sama orang-orang. AI yang di pasar atau siapa lagi tuh akan gosipin dia ini orang. Belum resmi nikah jadi istrinya, kok ini udah istrinya udah hamil duluan ya. Dasar ini laki-laki nggak bisa jaga diri, misalnya gitu kan. Belum nikah, belum resmi, tinggal satu rumah aja istrinya itu udah hamil. Orang-orang bakalan gosipin dia, mikir yang aneh-aneh tentang dia. Tapi kalau Yusuf menceraikan Maria diam-diam, ya Yusufnya bebas dari bahan gosip. Tidak akan ada orang yang nuduh macam-macam, ngomongin dia macam-macam di belakang. Teman-teman, pilihan yang tidak mudah bagi Yusuf. Kalau teman-teman jadi Yusuf, teman-teman pilih apa? Kita mungkin lebih memilih yang enak untuk saya dong, yang menguntungkan saya, yang bagi saya itu jalan yang paling enak lah. Tapi teman-teman, waktu Yusuf diperhadapkan pada pilihan itu, pilihan untuk mengikuti pertimbangannya sendiri, atau pilihan untuk menaati Allah, Yusuf berbuat tepat seperti yang diperintahkan oleh malaikat itu. Dia mengambil Maria menjadi istrinya dan tidak bersetubuh dengan Maria sampai dia melahirkan anaknya, dan Yusuf menamai anak itu Yesus. Teman-teman, Yusuf memilih jalan ketaatan pada firman Allah. Sekalipun kalau dipikirkan secara manusia, tidak nyaman jalan itu bagi dia. Teman-teman, ketaatan itu terlihat ketika ada pilihan. Nah, ketaatan itu caranya seperti itu ya, ada pilihan. Waktu ada pilihan, dan kita secara sukarela memilih hal yang kita rasa tidak nyaman bagi kita, tapi kita tetap memilih untuk melakukannya, maka inilah yang disebut dengan ketaatan. Jadi jalan ketaatan itu selalu berkaitan dengan free will kita, kehendak bebas. Kita itu bebas untuk memilih. Kalau misalnya kita tidak punya pilihan dan mau nggak mau kita harus lakuin, itu artinya bukan taat, tapi itu artinya terpaksa. Saya kasih contoh begini teman-teman. Misalkan kamu dikasih perintah sama mama, dikasih tahu sama mama. Kalau main game itu cuma boleh hari Sabtu dan Minggu. Senin sampai Jumat tidak boleh main game ya. Mama bilang begitu misalnya. Tapi handphone ini ada sama kita Senin sampai Jumat. Kalau kita main game, kita tinggal buka saja, tinggal buka game-nya, begitu loh. Waktu Senin sampai Jumat, ketika kamu pegang game, pilihan itu ada di tangan kamu. Mau taat sama mama, tidak boleh buka game, main game, atau kamu tetap buka, diam-diam main game. Itu pilihan ketaatan. Tapi kalau misalnya mama kasih tahu, Senin sampai Jumat tidak boleh main game, hanya boleh Sabtu Minggu main game. Terus Senin sampai Jumat, handphonenya itu disita, disimpan sama mama. Mau nggak mau, kamu memang nggak bisa main game kan Senin sampai Jumat. Kenapa nggak bisa main game? Ya nggak bisa, karena handphonenya sudah disita. Dan itu bukan ketaatan. Karena apa? Karena memang kamu nggak ada pilihan untuk ngelakuin. Karena handphonenya disita, disimpan sama mama. Kamu terpaksa tidak main game. Karena tidak bisa main game, handphonenya disimpan sama mama. Dan itu bukan ketaatan. Nah, teman-teman, waktu bicara soal ketaatan kepada Allah, Allah itu juga kasih kita kehendak bebas. Kasih kita free will. Supaya kita bisa memilih dengan sukarela untuk taat pada Dia. Bukan karena terpaksa. Bukan karena udah nggak ada pilihan, jadinya terpaksa mau nggak mau harus ngikutin. Enggak. Tuhan kasih kita pilihan. Tuhan itu juga tidak bikin kita itu seperti robot yang sudah ada setting, ada programnya, harus melakukan persis seperti yang Dia mau. Enggak, teman-teman. Tapi relasi kita dengan Tuhan itu adalah relasi yang hidup, dan Dia mau. Waktu kita menaati apa kata Dia, itu berasal dari pilihan kita sendiri yang benar-benar rela loh, yang benar-benar willing untuk mau menaati Dia. Cuman ada masalah di sini. Masalahnya, kita ini manusia yang sudah tercemar oleh dosa karena nenek moyang kita dulu, Adam dan Hawa, itu juga tidak taat sama Tuhan. Maka secara natur kita sendiri itu nggak mungkin bisa menaati Allah.
Kita itu maunya ya lebih suka memikirkan diri sendiri, lebih sukanya melakukan apa yang kita anggap enak, apa yang kita anggap baik menurut pikiran kita sendiri. Kita pengen merasa lebih hebat dari Tuhan, ingin menyaingi Tuhan. Itu yang terjadi pada Adam dan Hawa. Dan waktu kita diperhadapkan pada pilihannya, sebenarnya kita itu lebih suka memilih untuk lakuin apa yang kita mau. Sama dengan Adam dan Hawa, mereka lebih suka lakuin apa yang mereka mau daripada dengar apa kata Tuhan. Nah, secara natur kita itu nggak mungkin bisa taat sama Tuhan. Tapi teman-teman syukur kepada Allah karena Dia tahu problem terbesar kita. Maka Allah berinisiatif untuk membereskan problem ini. Nah, inilah yang Dia kerjakan dengan mengutus Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia, ini satu teladan ketaatan secara penuh juga. Waktu Yesus datang, dia juga taat pada kehendak Bapanya. Dia rela mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya menjadi manusia, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Teman-teman, hal inilah yang memungkinkan Yusuf juga untuk menaati Allah. Hal ini yang buat Yusuf bisa menaati Allah. Karena dia tahu Yesus itu yang tadi dikatakan malaikat datang ke dunia, dia disebut Yesus, artinya Tuhan menyelamatkan kita dari masalah terbesar kita, yaitu dosa. Nah, teman-teman, kalau masalah dosa itu sudah dibereskan oleh Allah, berarti sekarang ini kita sudah diperbarui oleh Allah. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Yesus itu beserta dengan kita. Dia Allah Immanuel. Sama seperti dia menyertai Yusuf, dia juga menyertai kita. Dan karena itu kita dimampukan untuk memilih jalan ketaatan. Nah, sekalipun memang dalam prakteknya masih susah ya untuk memilih taat kepada Allah. Pasti ada rasa tidak nyaman, rasa tidak enak bagi diri kita sendiri ketika kita mau pilih untuk taat sama Tuhan. Tapi teman-teman ingat sekali lagi, Yesus yang lahir itu dikatakan Immanuel, dia beserta dengan kita, bahkan ini satu kebenarannya, dia hidup di dalam diri kita. Tuhan itu hidup di dalam diri kita, teman-teman. Kalau kamu mengaku percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu beserta denganmu dan dia hidup di dalam dirimu. Maka ketika kamu mau menyerahkan dirimu kepadanya dan bersandar pada kuasa Tuhan yang hidup di dalam dirimu, kamu akan dimampukan untuk melakukan perintahnya. Cuman sekarang balik lagi, pilihan ada di tangan kita. Mau mengikuti keinginan kita sendiri, keinginan daging kita, atau menaati Allah yang hidup di dalam diri kita. Teman-teman, kalau kita tahu Allah itu seperti Mustafa tadi yang begitu mengasihi kita anak-anaknya, dan kalau dia tahu apa yang terbaik untuk kita, maka seharusnya ketaatan itu juga menjadi hal yang sukarela akan kita pilih. Kalau kita tahu Tuhan tahu yang terbaik untuk kita, maka harusnya ketaatan itu jadi hal yang sukarela. Kita belajar terus untuk secara sukarela memilih jalan ketaatan. Kita bersedia untuk tunduk menyerahkan diri kita kepada Tuhan, supaya Dia yang memimpin kita agar jalan kita itu tidak tersesat. Biarlah Tuhan yang tolong ya teman-teman, supaya kita itu sukarela terus mau menyerahkan diri kita untuk Dia yang pimpin, supaya kita nggak tersesat. Nah, cuman pertanyaannya, mau nggak kamu menikmati hidup kelimpahan di dalam Tuhan dengan menyerahkan dirimu kepadanya? Teman-teman, menyerahkan diri kita kepada Tuhan itu berarti kita kasih diri kita kepada Allah. Kita biarkan Allah yang arahkan, Allah yang pakai kita sesuka hati Dia. Seperti contohnya kamu berikan handphonemu ini kepada orang lain. Ketika kamu katakan kamu kasih handphone itu ke orang lain, berarti handphone ini sudah jadi milik orang itu. Sudah jadi punyanya dia. Nah, kalau handphone ini sudah jadi punyanya dia, maka dia berhak melakukan apa saja terhadap handphone ini. Terserah dia mau ngapain. Dia mau kotak-katik, mau download apa, dan segala macam, mau pasang casing yang seperti apa, terserah. Karena kita udah kasih kan, kita sudah serahkan ke dia. Nah, hal yang sama. Ketika saya serahkan diri saya kepada Tuhan, itu berarti saya serahkan hak milik saya atas diri saya itu kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang arahkan. Saya cuma ngikut aja. Saya cuma ikut secara sukarela mau diapa-apain sama Tuhan, gitu ya. Tuhan mau ngapain, mau suruh saya bagaimana, saya ikut aja.
Itu namanya ketaatan, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi saya cerita di awal tentang Simba yang bandel itu ya. Masih ingat ya, teman-teman? Simba yang nakal. Setelah kisah di awal tadi, waktu dia bandel itu, terus ayahnya ngajarin dia tentang ketaatan, ngajarin bahwa aku ini sebenarnya takut kehilangan kamu. Aku takut kamu berada dalam bahaya. Maka kamu harus taat. Kira-kira begitu ya. Tapi setelah itu, si Simba ini masih aja bandel. Satu kali Simba ini terjebak lagi dalam bahaya besar dan ayahnya kembali menolong dia. Cuman kali ini sayangnya Mustafa itu mati terbunuh dalam peristiwa ini karena ketika dia menolong anaknya. Ya memang dia dibunuh sih si Mustafa ini, tapi peristiwanya adalah ketika dia berusaha untuk menolong anaknya. Nah, Simba ini dihantui perasaan bersalah karena dia juga dituduh menjadi pembunuh ayahnya. Dan akhirnya dia pergi meninggalkan hutan tempat dia tinggal. Tapi akhirnya setelah lama berlalu, setelah bertahun-tahun, Simba ini jadi besar, dan dia tubuhnya itu sudah mirip seperti ayahnya. Mulai muncul rambut-rambut di kepalanya itu jadi singa jantan yang gagah, yang kokoh. Tapi hutan tempat dia tinggal itu jadi gersang, karena ada singa jahat yang memimpin. Nah, akhirnya Simba ini diminta kembali bantuannya untuk mengembalikan kerajaan seperti semula. Karena dia adalah anak raja. Dan mereka tahu dia adalah pewaris kerajaan itu. Dia yang akan jadi raja mereka. Tapi Simba ini awalnya masih menolak karena dia masih dihantui rasa bersalah. Dia sudah buat ayahnya mati. Nah, cuma seekor monyet datang meyakinkan dia dan berkata bahwa Simba, kamu yang harus mewarisi kerajaan, memulihkan kerajaan itu. Dan monyet itu berkata, sebenarnya ayahmu tidak mati. Ayahku tidak mati, bagaimana mungkin? Simba ini sudah senang sekali ya, ayahnya nggak mati. Terus si monyet ini bawa si Simba ke sebuah sungai. Dia suruh si Simba untuk bercermin di sungai itu. Sekarang kamu lihat ke air itu. Kamu lihat, itu siapa waktu kamu lihat? Terus si Simba lihat, ya dia lihat refleksinya ya, ada singa, ada rambutnya. Terus monyet itu berkata, ayahmu tidak mati, dia hidup di dalammu. Your father lives in you. Monyet itu katakan, papamu itu nggak mati loh, dia hidup di dalammu. Teman-teman, waktu Simba mengetahui fakta ini, ya papaku hidup di dalamku, disitulah akhirnya Simba dapat keyakinan untuk merebut kembali kerajaan itu. Dan dia menjadi the Lion King. Karena dia tahu papanya ada di dalamnya, kasih dia kuasa untuk merebut kembali kerajaan, untuk memulihkan kembali kerajaan. Waktu dia sadar ayahnya hidup di dalamnya, dia dimampukan untuk mengalahkan kejahatan dan menguasai kembali hutan itu. Simba yang dulunya itu suka tidak taat, suka sok-sokan, penakut, pengecut, tapi kini jadi the Lion King yang sesungguhnya. Waktu dia menyadari bahwa ayahnya hidup di dalam dirinya dan memberinya kuasa untuk melakukan hal yang besar. Dan dia taat, ngikutin. Dia pergi ke hutan itu kembali. Teman-teman, kita ini adalah anak-anak Allah. Dulu sebelum kita mengenal Tuhan, kita ini sok-sokan, suka ngatur Tuhan, kita suka hidup menurut mau-mau kita sendiri. Tapi waktu kita terima Tuhan, kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Kristus itu yang sudah mati di kayu salib bagi dosa kita, kini hidup, bangkit, dan hidup di dalam diri kita. Waktu kita menyadari ada Tuhan hidup di dalam diri kita, dan kita mau menggunakan power kuasa dari Allah itu, maka kita akan dimampukan untuk hidup dalam ketaatan penuh kepadanya. Mari serahkan dirimu kepada Tuhan, teman-teman, dan biarkan Dia yang memimpin dan mengarahkan kamu. Nah, mari saat ini saya ajak kita untuk masing-masing tundukkan kepala. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dan mengakui di hadapan Tuhan selama ini hal apa sih yang buat saya, hal-hal apa, area mana yang buat saya tidak taat sama Tuhan. Mungkin ada dosa tertentu yang masih sering kamu lakukan, ketidaktaatan yang masih sering kamu lakukan, yang orang lain nggak tahu, tapi kamu diam-diam mungkin masih melakukannya. Entah itu di dalam kamarmu sendiri kamu melihat hal-hal yang tidak pantas,
Ataupun seringkali kamu gagal, kamu jatuh ketika ujian, masih sering nyontek, masih sering dan sebagainya, masih sering gosipin teman-teman, masih sering melakukan hal-hal yang kamu tahu sebenarnya itu tidak pantas untuk dilakukan sebagai anak Tuhan. Nah, mari saat ini teman-teman saya ajak kamu untuk dengan kerendahan hati datang di hadapan Tuhan, akui itu secara pribadi di hadapan Tuhan. Kalau kamu lemah dalam hal itu, biarkan Tuhan yang memimpin kamu. Nah, hari ini kita diberitahu oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan itu hidup di dalam diri kita, dan Dia mau kita bersandar kepada Dia. Dia mau kita serahkan diri kita kepada Dia. Maukah kamu serahkan dirimu kepada Tuhan, dan membiarkan Dia yang mengarahkan, dan kamu cuma mau tunduk dan ikut apa kata Dia. Nah, mari teman-teman ambil waktu ini secara pribadi di hadapan Tuhan. Kamu katakan, Tuhan, ini aku. Seringkali aku tidak taat, tapi aku hari ini sudah dengar firman, dan aku mau belajar Tuhan, untuk serahkan diriku terus kepada Tuhan, untuk biarkan Tuhan yang pimpin aku, untuk biarkan Tuhan yang arahkan. Terima kasih karena Tuhan Allah Immanuel hadir di dalam diriku. Tolong aku untuk ingat terus ini, tolong aku untuk ingat bahwa Engkau akan memimpin jika aku menyadari kuasa darimu dan menyerahkan diriku untukmu. Mari ambil doa secara pribadi di hadapan. Tuhan, terima kasih untuk teman yang boleh diberikan kepada kami. Terima kasih hari ini kami boleh diingatkan untuk belajar menyerahkan diri kami kepada Tuhan dan terus memilih jalan ketaatan tunduk kepada Engkau. Biarlah momen kami merenungkan hari kelahiran Tuhan boleh menyadarkan kami, menguatkan kami untuk semakin merasakan Allah yang Immanuel, yang beserta dengan kami setiap hari, yang menuntun hidup kami. Berkati kami Tuhan, pimpin setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Belum selesai Rio, tunggu dulu. Thank you Tante Aini untuk khotbahnya hari ini. Teman-teman jangan tinggalkan dulu Zoom-nya karena kita ada surprise hari ini. Saya persilahkan Jonathan. Ya, oke, kita main game ya teman-teman. Tapi karena masih masa-masa ujian, mungkin udah yang udah siap, mungkin udah yang masih ujian. Jadi kita main gamenya have fun, mudah kok, gak pakai otak, gak susah. Oke, silakan dibagi linknya. Gak pakai otak, pakai otak. Ya, maksudnya gak terlalu menguras otak. Oh. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, saya akan share link di chat. Dan masukin kode. Ya, silahkan teman-teman. Jadi tinggal klik link itu. Terus masukin kode yang saya
buat di chat juga. Udah ada yang masuk. Pakai nama asli ya guys. Ayo silakan masuk teman-teman. Pemenangnya nanti akan dapat McD, Burger King. Atau apapun yang sedang promo di Grab. Oh 12 loh hari ini. Betul sekali, 12 hari. Jadi mungkin makanannya lebih enak daripada biasanya. Iya. Joby, Jonathan, moderator kita hari ini sudah mendapatkan 2 kali. Bagaimana rasanya? Bisa jadi motivasi untuk teman-teman hari ini. Boleh share sedikit, Jonathan? Makanan gratis selalu enak kok. Ya. Betul sekali, teman-teman. Lagi yang mau join? Ayo, teman-teman. Silahkan join. Ada lagi yang belum join? Jangan lewatkan kesempatan ini, teman-teman. Iya, betul. UAS. Iya, hari ini temanya itu UAS Tim GKI Medan. Jangan takut dengan kata UAS, teman-teman. Pertanyaannya lebih gampang dari soal ujian kalian. Ya. Lebih takutnya baca GKI-nya daripada UAS ya, Santo. Oh, kenapa? Karena aku lebih mending jawab soal matematika daripada soal yang ada di Alkitab. Kamu pintar matematika sih, calon Jerome Pauline ya. Apakah ada lagi yang mau join? Oke. Sudah boleh mulai? Oke lah ya, saya mulai lah ya. Oke. Oke guys. Oke, tahun ini ingin berulang tahun ke. Ayo, mari. Hi guys, up guys. Meregangkan guys. Ya. Ya, benar. Di reportnya. Nah. Oke, sepertinya semuanya bisa ya. Oke, mantap. Di mana ya? Ada suap penggemar Jerman ini. Jerman guys, jawabannya. Oke. Ini, cuma satu yang betul. Siapa yang betul tadi? Oke. Wow. Oke. Next.
teman-teman. Oke, yang betul. Mantap. Gak ada yang betul ya. Oke, ada. Satu. Oke, mantap. Perlu hint, ini berhubungan dengan pendidikan. Ya, yang betul adalah Ki Hajar Dewantara. Oh, hampir semua betul. Mantap. Mantap. Jangan-jangan lihat Google. Saya udah bisa karena since now. Oke, ini soal logika ya. Ini logis. Apa jawabannya soal ini? Oke. Tanya Steven lah. Steven kan tadi katanya mau matematika kan. Steven, apa jawabannya Steven? Mana aku tahu. Ya, kok kayak gitu? Oke. By the way, suaranya kegedean nggak ya? Atau enggak? Enggak lah, oke lah. Oke. Biar semangat sih, biar semangat kita ya. Oke, sip. Next. Ayo. Pilihannya gampang ya. Oke. Yang betul adalah Brazil tidak ada di pilihan itu. Oke. Next. Bentar ya, volumenya saya kecilin aja kali. Oke. Ayo guys, mana guys? Ayo. Contoh ini aja bingung. Aduh, pengetahuan parah ya. Ayo. Oke. Ayo. Yang betul adalah Benar gak sih? Wah. Ayo, Tata ini. Tahu berapa? Jangan self-talk sama sebelahnya ya guys. Tahu aja. Ayo, tahu berapa? Kalau gambar ini ya. Ayo. Ini benar dapat kasih lah. Oke, betul sekali. Ayo, siapa yang salah nih? Wis, orang yang tiga. teman-teman jangan lupa ya, contoh ini ulang tahunnya tanggal 4 November tahun depan. Oke. Ayo, di mana? Gimana, Chantal tahu jawabannya? Oke. Siap. Siap. Mantap. Ya, Mesir. Itu lagi orang yang betul. Oke.
Ayo, Steven, siapa di answer? Apa dalam sertifikat Medan? Masalahnya wakati pun belum saya. Nah, itulah Steven. Ah, dia sendiri pun nggak tahu. Ayo. Aduh, Steven aja nggak tahu. Ayo, iya. Ya. Kembali kita. This one is, I have an idea for this one. I have an Masa idea for this Steven nggak one. I tahu? think it's pretty easy. Ya, perlengkapan. Jangan-jangan ini Steven buat si media juga. Nah, ini. Ayo, Mana namanya? ayo, ada apa satu Andre. Oh, jangan lihat gambarnya, guys. Lihat soalnya. Lihat satu Andre. Oke, mari kita melihat siapa yang betul. Wes, lumayan banyak yang betul juga. Steven betul loh. Wes, lebih dari Oh, setengah. betul ya? Enggak, ada yang- Banyak ya? Oke, next. Oke, semangat guys, sedikit lagi. Memang siap puasnya. Nah, Ayo, siapa? Sejarah ini ya. Yang pintar sejarah, ayo. Aduh. tentang ini tahu nggak? Itu. Oke, pasti banyak yang terkecoh ini. Oh, tidak juga. Mantap. Oke. Ya, Ya, sudah kuduga masih ada banyak yang tidak sejarah juga bangga. ternyata ya. Oke. Yang Oke, benar next. ini kemarin ujian sejarah ya baru itu. Iya, oke, next. Sawah. Kedua terakhir, teman-teman. Ayo, siapa? Ayo. Sama-sama. Ini udah kasih clue ini muka-muka. Silakan Pengurus. dipilih. Jadi hari ini. Oke. Ya, sepertinya Joshua masih peringkat 1. Oke. Ini terakhir yang mau. Guys, mata guys, matematika guys. Ayo, mata. Jika peluang Joshua ada 50, maka berapa peluang dia tidak? Ayo guys, mata guys. Ayo, 50 berarti berapa guys? 100%. Bukan 100% ya guys ya, nggak mungkin kan? Kasihan Joshua. Tapi Jonathan peluang punya pacar cuma 5/50. Cuma satu yang betul. Ya, 90%. Karena berapa peluang dia tidak memiliki pacar. Berarti ya 90%. Iya. Oke, Nah, ya, kita lihat siapa pemenang ya. mari kita melihat. detik-detik menegangkan. Siapakah yang akan mendapatkan teng-teng? Joshua. Ya, selamat. Karena Selamat, jatuh di Joshua. ini jangan-jangan soalnya bocor ini. Oh iya juga ya. Aduh. Jadi tadi peringkat pertama Joshua, peringkat kedua Wah, sama Sarah, sama. tiga. Gimana Joshua? Joshua? Mana Pusing kan? Joshua? Sudah dipanggil Joshua. Mana Joshua tampangnya? Iya, Iya. iya, sama aja rumahnya, sama aja alamatnya.
Iya, setiap minggu Jonathan juga alamatnya yang sama makan. aja ya. Udah ada history alamat dari Grab. Oke, selamat ya teman-teman yang sudah mengikuti, yang masih belum bisa, jangan berkecil hati. Sampai jumpa lagi di UAS berikutnya. Sampai jumpa Evina. Belum selesai, jangan bubar dulu teman-teman. Oh iya, belum. Bubar dulu. Ya, udah bubar semua. Ya, jangan bubar dulu ya. Oke, thank you untuk teman-teman yang sudah mempersiapkan UAS-nya. Selamat Joshua, nanti ya aku cari makanan yang lagi promo ya untuk aku share. Nggak, nanti Japri ya mau makan apa gitu ya, nanti dikirimkan makanan ke titik kuning. Ya. Thank you teman-teman yang sudah siapkan dan thank you teman-teman yang sudah hadir. Yuk sebelum kita bubar-bubaran, kita buka video lah, foto sebentar. Ya, buka video lah. Ya, supaya kita bisa say hi, say hello. Ini nih Joshua ini pemenangnya. Teman-teman mari silakan buka sebentar. Kita akan take foto ya. Oke. Angelin, Adrian, Jacqueline, Russell. Ya, oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Oke, thank you Russell. Ya teman-teman, thank you untuk hari ini. Dan sebelum kita bubar, teman-teman, kita ini Desember terakhir kita bertemu di Zoom ya, karena nanti minggu depan pakai YouTube, terus tanggal 26 nanti kita remaja gabung dengan kebaktian umum. Jadi teman-teman diharapkan bisa ikut rangkaian acara Natal 24 malam, 25 pagi, dan 26 hari Minggu. Teman-teman boleh bareng orang tua, kakek, nenek untuk ikuti ibadah malam perayaan Natal tanggal 24 Desember jam 7.30. Terus 25 Desember ibadah Natalnya jam 9 pagi. Jadi kedua ibadah ini gereja membuka ibadah onsite terbatas untuk 50 orang dengan mendaftar dulu. Teman-teman boleh ikutin ya. Nah, teman-teman juga nanti mungkin di tahun depan kita sudah ada planning untuk nanti kalau bisa kita sudah mulai bisa ibadah onsite. Kita doakan terus dalam persiapannya. Kapan itu nanti kita akan kabarin lagi, tapi kita sedang menggumulkan dan mempersiapkan untuk ke situ ya teman-teman. Jadi kita doakan supaya lancar dan nanti kita bisa mulai onsite lagi. Tentu saja juga terbatas, tidak seperti dulu, tapi kita mulai pelan-pelan dengan terbatas. Ya teman-teman, thank you buat pagi hari ini untuk keterlibatan teman-teman. Semoga tetap semangat ya untuk ibadah. Nah, sebelum kita betul-betul bubar, yuk mari kita sama-sama berdoa. Saya ajak kita untuk tutup dalam doa. Kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih harus ujian. Dan juga untuk teman-teman yang sudah selesai ujian, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk hasilnya ya. Supaya Tuhan boleh kasih hasil yang baik. Dan ya, kalau bisa jangan ada remedi bagi teman-teman yang menunggu remedi ya. Dan kita doakan juga di masa-masa liburan ini, kita boleh menikmati masa liburan dengan baik. Bersekutu ya, nikmati dengan keluarga kalian, nikmati juga, jangan lupa terus untuk berelasi dengan Tuhan, jangan lupa untuk saat teduh setiap hari. Sate online kita lagi off sampai nanti 12 Januari hari Rabu dengan a new fresh ya teman-teman. Kita akan mulai dengan wajah yang baru. Diharapkan kita bisa lebih semangat. Dan sate online setiap hari renungan saya tidak kirim lagi, tapi biarlah ini bisa memicu teman-teman juga untuk bergumul, untuk bisa punya relasi yang hidup dengan Tuhan lewat pembacaan Alkitab kalian sendiri. Ya, oke teman-teman, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu, penyertaan-Mu kepada kami. Hari ini kami boleh bersama-sama dikumpulkan kembali di dalam Zoom.
Dan kami boleh menikmati berkat-Mu yang kami rasakan, berkat firman Tuhan dari-Mu, dan juga berkat kami boleh bersekutu dengan teman-teman kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk teman-teman kami yang mempersiapkan ujian, Tuhan yang boleh memberikan kerajinan, kesiapan bagi mereka untuk mereka mempersiapkan dengan baik. Juga teman-teman yang menunggu hasil ujian, Tuhan yang tolong mereka boleh diberikan hasil yang baik. Dan kalau boleh Tuhan, mereka boleh menikmati dengan tidak remedi lagi, dan di dalam liburan ini mereka boleh menikmati waktu bersukacita dengan keluarga, dengan teman-teman. Tolong mereka juga Tuhan supaya mereka boleh diberikan kerinduan untuk datang, untuk menikmati Tuhan, untuk berelasi dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap kegiatan kami. Kiranya Engkau yang menolong kami melakukannya dengan baik. Kami kembalikan, kami naikkan pujian kami kepada Tuhan, dan kiranya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan itu boleh turun menaungi setiap kami, memberikan kepada kami damai sejahtera, memberikan kepada kami perlindungan, kekuatan, mulai dari hari ini sampai seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you teman-teman. Thank you. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Use. Sampai jumpa. Bye-bye.